Halo teman-teman, kenalan lebih jauh sama fakultas kita yuk. Fakultas Psikologi UGM memiliki total 6 gedung inti yang terdiri dari gedung A, B, C, D, F, dan G. Gedung A adalah tempat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan akademik, kemahasiswaan, dan urusan skripsi. Di sana juga terdapat resepsionis, ruang tata usaha, ruang dosen, dan beberapa ruang seminar mini. Selain itu, perpustakaan Fakultas Psikologi UGM juga terletak di gedung A di lantai paling atas loh. Lalu, ada gedung B yang sebagian besar terdiri dari ruangan dosen di lantai 1 dan 2. Gedung ini memiliki beberapa ruang kuliah dan laboratorium psikodiagnostika yang berada di lantai 3. Kemudian, ada gedung C yang pada lantai 1 digunakan sebagai ruang kuliah untuk kelas mahasiswa program International Undergraduate Program atau IUP. Dan di sana juga terdapat bagian administrasi IUP. Di lantai 2 ada laboratorium untuk unit Mind, Brain, and Behavior, unit pengembangan alat psikodiagnostika. Bergeser sedikit ke gedung D yang berada tepat di tengah-tengah Fakultas Psikologi UGM yuk. Di bagian paling bawah terdapat selasar yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk beristirahat, bersantai, mengerjakan tugas, dan bersosialisasi dengan sesama mahasiswa. Terdapat juga unit konsultasi psikologi di lantai 2, magister psikologi profesi di lantai 3, magister psikologi di lantai 4, doktor ilmu psikologi dan ruang ujian di lantai 5, serta berbagai macam unit di lantai 6, seperti Center for Lifespan Development, Center for Public Mental Health, Center for Indigenous and Cultural Psychology, dan English Studio. Lalu, ada gedung F yang merupakan gedung baru di fakultas kita loh. Gedung F ini bertingkat 3 dengan lantai 1 sebagai kantin dan musola. Lantai 2 terdapat sekretariat BKM-BKM, dan lantai 3 terdapat ruang kelas program IUP serta ruang pengelola dan staf IUP. Lanjut ke gedung G yuk. Di lantai 1 gedung ini terdapat auditorium G100 yang sering digunakan ketika ada acara-acara tertentu. Di lantai 2 terdapat laboratorium yang biasa digunakan untuk praktikum. Kemudian ada unit pengembangan kualitas manusia. Lalu, di lantai 3 terdapat learning center yang keren-keren loh. Terakhir, di gedung G lantai 4 terdapat auditorium G400. Selain ke-6 gedung inti tersebut, Fakultas Psikologi UGM juga memiliki gedung K yang difungsikan sebagai ruang kuliah mahasiswa program studi S1 reguler di lantai 2 dan 3. Di lantai 2 gedung ini juga terdapat UKS yang dapat digunakan loh. Terakhir, ada gedung P nih teman-teman. Gedung ini terdiri dari 3 lantai yang merupakan gedung kuliah bersama, dan fakultas kita menggunakan 1 ruang di lantai 1 untuk pelaksanaan kuliah dan 5 ruang di lantai 2 untuk pelaksanaan tes potensi akademik pasca sarjana. Di antara gedung-gedung tersebut, terdapat taman-taman yang memperlengkap fasilitas di Fakultas Psikologi UGM seperti Taman UFO dan juga Taman Cinta.
Keduanya biasa difungsikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Sampai jumpa di fakultas kita, teman-teman. Psikologi, rumah kita. Center for Indigenous and Cultural Psychology atau CICP merupakan salah satu center di Fakultas Psikologi yang berfokus pada penelitian dengan basis fenomena sosial dan orang-orang Indonesia dengan pendekatan psikologi indigenous maupun budaya. Penelitian di CICP terdiri dari kualitatif, kuantitatif, maupun eksperimen. CICP juga mulai merambah pengambilan data media sosial dengan big data. CICP berkeinginan untuk dapat menjadi pusat penelitian, perkembangan, pendidikan, maupun publikasi penelitian yang bertaraf internasional dengan memperhatikan konteks budaya masyarakat Indonesia. Penelitian di CICP diketuai langsung oleh dosen psikologi UGM atau internship S3 dan mahasiswa S1 dan S2 sebagai research assistant. Saat ini, CICP memiliki 9 klaster penelitian ongoing, yaitu National Identity, Stereotype Prejudice in Intergroup Relation, Psikologi Politik, isu G30 SPKI, Pengaruh teori implisit terhadap tingkat prasangka ke Cina, Memori dan Identitas, Riset-riset COVID-19, Motivasi dan tantangan dosen dalam publikasi, Vicarious Shaming, dan CICP juga memiliki tim Policy Brief. Output penelitian akan dikanalkan menjadi rekomendasi kebijakan baik secara formal kelembagaan atau media populer lainnya. CICP memiliki 4 kegiatan rutin, yaitu yang pertama, conference, di mana setiap tahunnya beberapa peneliti CICP mengikuti konferensi baik nasional maupun internasional. Yang kedua adalah School of Researcher, yang bertujuan untuk pengembangan keilmuan anggota baru dalam bidang penelitian. Yang ketiga adalah Working Paper Series. Kegiatan pembekalan secara intensif ini diadakan setiap akhir tahun untuk membantu menghasilkan output dari penelitian yang sudah dilakukan. Yang terakhir adalah Theory Building Training. Agenda ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melatih dan membangun teori baru melalui berbagai pendekatan, yaitu Constructive Realism, Discourse Analysis, Meta-ethnography, Ethnography, dan Grounded Theory. Melalui metodologi tersebut diproyeksikan mampu untuk menjawab tantangan yang ada dalam dunia penelitian. Direktur CICP saat ini adalah Haidar Burdan Tontowi, PhD, dan Office Manager Bagas Pramayana, SPSI. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk follow Instagram @cicp.ugm dan kunjungi web CICP di cicp.psikologi.ugm.ac.id. Center for Lifespan Development atau Pusat Kajian Rentang Perkembangan Manusia adalah salah satu pusat kajian di Fakultas Psikologi UGM yang mewadahi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait isu-isu perkembangan manusia dari masa bayi sampai lansia. Selain itu, CLSD juga mengadakan pendidikan atau pembelajaran serta publikasi. Fokus kajian diambil dari berbagai aspek perkembangan, meliputi fisik, kognitif, emosi, dan sosial. Riset yang dikembangkan di CLSD utamanya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian perkembangan, seperti metode cross-sectional dan longitudinal. Pada tahun ini, CLSD mengerjakan 3 penelitian. Penelitian pertama tentang perilaku cyberbullying pada remaja, penelitian kedua mengenai perilaku prososial terhadap in-group dan out-group berbasis identitas keagamaan pada remaja, dan penelitian ketiga mengenai kematangan sosio-emosional pada anak. Selain melakukan riset tersebut, setiap tahunnya CLSD menyelenggarakan Research Internship Program
yang berupa workshop series dengan berbagai macam topik, mulai dari pengenalan metode khas penelitian perkembangan, analisis penelitian perkembangan, hingga update mengenai topik terkini dalam penelitian perkembangan. Dikarenakan situasi pandemi, tahun ini Research Internship Program dilakukan secara daring. CLSD juga menyelenggarakan workshop penulisan publikasi tulisan ilmiah populer dan workshop penulisan artikel jurnal ilmiah, guna membantu para peneliti muda dalam menulis literatur review dan hasil riset yang telah mereka lakukan. Publikasi tulisan populer terpilih yang dihasilkan melalui program workshop tersebut kemudian ditampilkan di website CLSD yang ditujukan tidak hanya untuk akademisi saja, tetapi juga para praktisi dan orang tua yang memiliki concern dengan perkembangan anak. Selama masa pandemi ini, CLSD juga secara aktif melakukan sejumlah mini riset mengenai fenomena COVID-19 dari perspektif kajian psikologi perkembangan. Agar dapat memberikan manfaat yang luas, ulasan hasil mini riset tersebut dibuat secara populer ke dalam bentuk buklet digital yang secara gratis dapat diunduh melalui link www.ugm.id/booklet digital CLSD. Center for Lifespan Development dikepalai oleh Dr. Arum Febriani MA dan Sukmo Bayu Suryo Buwono SPSI sebagai manajer. Unit CLSD sangat terbuka bagi mahasiswa yang ingin berpartisipasi dan belajar bersama melalui program Research Internship. Tahun ini, CLSD memiliki total 9 Research Assistants dan 17 Research Interns yang berasal dari elemen mahasiswa, baik S1 dan S2, serta alumni. Center for Public Mental Health atau CPMH merupakan pusat kesehatan jiwa masyarakat di bawah naungan Fakultas Psikologi UGM yang memiliki visi yaitu kesejahteraan bangsa Indonesia yang menyeluruh yang dibangun di atas kekuatan dan potensi bangsa Indonesia serta kebijakan publik lintas sektoral yang didukung oleh ilmu dan profesi yang terkait yang berbasis bukti. CPMH bergerak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera secara psikologis dengan melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta advokasi kebijakan kesehatan jiwa. CPMH terus bergerak aktif dalam membangun sistem kesehatan jiwa Indonesia yang integratif dengan melakukan kolaborasi lintas profesi dan lintas disiplin, serta kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. Di dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, CPMH memiliki fokus dalam bidang ketahanan keluarga, sekolah sejahtera, kebijakan ramah keluarga di lingkungan kerja, kesehatan jiwa masyarakat di komunitas, dan pemulihan psikososial pasca bencana. Gerak langkah CPMH dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sistemik dan makro dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan berupa kuliah, seminar, workshop, training of trainer yang dilaksanakan baik dari inisiatif CPMH maupun atas permintaan komunitas atau instansi tertentu. CPMH telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, baik di level regional maupun nasional, di antaranya Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Luar DIY, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kota Yogyakarta, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, BKKBN, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. CPMH juga menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan ahli-ahli internasional dalam bidang kesehatan mental di berbagai setting, advokasi kesehatan mental, psikoterapi, ketahanan keluarga,
pencegahan bunuh diri, sejarah kesehatan mental, dan pemulihan psikososial pasca bencana dari berbagai universitas di dunia. CPMH terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menyehatkan jiwa masyarakat Indonesia. Salam sehat jiwa. Unit Pengembangan Kualitas Manusia atau UPKM adalah unit layanan jasa psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang dibentuk pada tahun 2001 dan mulai bekerja sejak bulan April 2001. UPKM merupakan pengembangan dari lembaga yang telah dibentuk sebelumnya dengan diverifikasi pada bidang jasa layanan. Berpegang teguh pada semboyan integritas dalam kualitas, UPKM senantiasa menjunjung tinggi integritas dan objektivitas dalam kualitas layanan. Visi UPKM ialah menjadi unit layanan psikologis yang mampu menciptakan sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang memiliki kematangan psikologis, keunggulan kompetitif, berdaya guna bagi lingkungan kerja, dan masyarakat pada umumnya. Sementara, misi UPKM ialah dengan nilai respect, trust, dan integritas, UPKM mampu mengakar kuat berpegang pada kode etik psikologi dan menjulang tinggi berinteraksi dengan pihak-pihak terkait secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, UPKM terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan mengembangkan layanannya. Sebagai penyedia jasa pengembangan sumber daya manusia, UPKM menyediakan beragam pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Layanan asesmen yang ditawarkan oleh UPKM adalah 1. Asesmen individual. UPKM berkomitmen untuk membantu organisasi memotret dan memetakan potensi-potensi individual yang diprediksikan dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan. Di samping itu, UPKM juga menyediakan jasa layanan untuk membantu organisasi mengatasi permasalahan individual karyawan yang diasumsikan berpotensi mengganggu kinerja organisasi. Beberapa layanan asesmen individual tersebut seperti rekrutmen dan seleksi, potential review, dan konsultasi pegawai. 2. Asesmen organisasi. Aktivitas asesmen organisasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan melibatkan interaksi intensif antara kedua belah pihak. Kegiatan asesmen dimaksudkan untuk pengembangan institusi ke depan yang kemudian dilanjutkan dengan penataan organisasi berbasis ilmu psikologi. Beberapa contoh kegiatan asesmen organisasi yang telah ditangani oleh UPKM seperti job analysis, asesmen manajerial atau kompetensi, dan analisis beban kerja. 3. Selanjutnya adalah talent management seperti talent mapping, talent pool, dan talent scouting. 4. Riset organisasi seperti work stress indicator, survei budaya pengawasan, survei bertema quality of work life, dan riset properti psikometrik alat ukur psikologis. 5. Training seperti interpersonal training dan organizational development training. Hingga tahun 2020, UPKM telah berhasil melakukan 3.558 seleksi kepegawaian, 996 potential review, 208 training dan upgrading, 147 mentoring dan konsultasi, dan juga 3.054 seleksi mahasiswa dan beasiswa yang telah dilaksanakan hampir di seluruh Indonesia. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 ini mampu mendorong UPKM untuk terus mengembangkan layanan asesmen yang semula hanya offline dikembangkan secara online untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dengan meminimalisir kontak fisik secara langsung, sehingga layanan dapat terus berjalan dengan baik secara offline maupun online. UPKM juga merupakan salah satu unit bagi mahasiswa sebagai sarana belajar sebagai asisten baik dalam proses asesmen psikologi, penelitian maupun kegiatan unit lainnya. Alumni asisten UPKM banyak yang telah bekerja di beberapa perusahaan dan instansi. Beberapa perusahaan mulai dari perbankan, BUMN, perusahaan swasta, startup, dan seterusnya. Alumni tersebut diantaranya yaitu Diah Titisari, S1 Psikologi 2014, Urfani Fatih Safira, S1 Psikologi 2014, Yasinta Fania, S1 Psikologi 2014, Felicia Aryani, S1 Psikologi 2014,
Alexander Bima, S1 Psikologi 2015, Nikadek Farida Mertasari, S1 Psikologi 2015, Aldonia Pradiesta Devi, S1 Psikologi 2016, Anita Rahmawati, S1 Psikologi 2016, Muhammad Fari Atarik, S1 Psikologi 2016. Unit Pengembangan Alat Psikodiagnostika atau UPAP merupakan salah satu unit penunjang Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang memiliki fungsi utama pengembangan dan evaluasi alat tes psikologi. UPAP juga mengelola penelitian-penelitian dengan tema psikometrika dan pengembangan alat ukur, baik untuk tujuan publikasi ilmiah maupun sebagai supervisi terhadap tugas akhir mahasiswa. UPAP terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang pengembangan alat tes, bidang tes potensi akademik, serta bidang tes kognitif AJT. Secara umum, UPAP bertugas menyusun alat-alat tes psikologi yang digunakan untuk kepentingan internal UGM maupun kerjasama dengan pihak eksternal. Gadjah Mada Scholastic Test atau GMST yang digunakan untuk seleksi mahasiswa program S1 internasional dan tes potensi akademik pascasarjana atau PAPS untuk seleksi mahasiswa pascasarjana S2 dan S3 di UGM merupakan contoh alat tes yang dikembangkan UPAP. Selain itu, UPAP telah mengembangkan tes psikologi individual AJT Cognitive Test yang merupakan tes inteligensi pertama yang dikembangkan berbasis konteks budaya dan norma Indonesia. UPAP juga menyediakan jasa layanan pengembangan alat tes psikologi atas permintaan kerjasama pihak eksternal, baik institusi pemerintah maupun swasta di luar UGM. Pengembangan alat tes psikologi ini bersifat tailor-made, sehingga konstruk tes pun dapat disesuaikan dengan tujuan ukur. Pengembangan alat tes psikologi oleh UPAP tidak bersifat paper and pencil test semata, melainkan juga tes yang berbasis komputer dengan mekanisme online. Dalam bidang penelitian, UPAP mengkaji topik-topik psikometrika, seperti kajian konstruk ukur psikologi untuk keperluan penyusunan alat tes, analisis hasil pengukuran tes psikologi, serta evaluasi properti psikometris alat-alat tes psikologi. UPAP juga memiliki berbagai macam data hasil administrasi tes yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian, termasuk untuk tugas akhir mahasiswa. UPAP pun selalu menyelenggarakan workshop berkala, pengolahan dan analisis data tes kuantitatif yang bermanfaat dalam proses menyusun penelitian. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs upap.psikologi.ugm.ac.id. Unit Konsultasi Psikologi atau UKP merupakan salah satu unit pelayanan psikologi yang bergerak di bawah naungan Fakultas Psikologi UGM. UKP telah melayani masyarakat sejak tahun 1970. UKP membantu individu untuk mengembangkan dirinya secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui layanan yang diberikan oleh para psikolog yang ahli di bidangnya. Selama proses pelayanan, UKP mengedepankan kualitas layanan dan senantiasa menjaga kerahasiaan data klien, sehingga menimbulkan perasaan nyaman dan percaya dalam diri klien. Layanan di UKP terdiri atas layanan rutin atau harian yang sifatnya individual, dan layanan non-rutin yang sifatnya klasikal. UKP memberikan layanan asesmen dan konseling untuk permasalahan anak, remaja, hingga dewasa, serta keluarga dan rumah tangga. UKP menyediakan layanan asesmen dan psikologi pendidikan, seperti rekomendasi sekolah untuk anak SD, dan minat bakat untuk SMP, hingga kuliah, dan penelusuran minat bakat kerja. Selain itu, tersedia pula layanan konseling anak atau remaja terkait dengan tumbuh kembang, penyesuaian di sekolah, kesulitan dan strategi belajar, anak dengan kebutuhan khusus, permasalahan emosi, dan permasalahan lainnya. Permasalahan pribadi individu dewasa dan rumah tangga yang biasa ditangani antara lain adalah masalah penyesuaian diri, manajemen diri, masalah interaksi dalam keluarga dan atau dengan pasangan, atau masalah-masalah yang berkaitan erat dengan interaksi dalam kelompok. Tenaga profesional yang tergabung di UKP adalah para psikolog yang terdiri atas dosen Fakultas Psikologi UGM maupun alumni. Para psikolog ini telah mendapatkan pendidikan sesuai dengan bidangnya, mempunyai sertifikat sebutan psikolog, dan surat izin praktik psikologi yang dikeluarkan oleh HIMSI. Selama proses pelayanan, psikolog dibantu oleh staf dan asisten mahasiswa yang telah dilatih keterampilan dan kompetensinya. Proses layanan harian UKP terdiri atas 4 tahapan, meliputi pendaftaran yang bisa dilakukan melalui WA, telepon, atau surat elektronik.
Setelah mendaftar, klien mendapatkan jadwal untuk melakukan asesmen dengan asisten psikolog. Klien akan dijadwalkan untuk menjalani konsultasi dengan psikolog setelah asesmen dan pengolahan data asesmen selesai dilakukan. Apabila klien membutuhkan konsultasi lanjutan, konseling dapat dilakukan kembali hingga tuntas. Selain layanan harian, UKP juga turut mempromosikan kesehatan mental isu terkini dalam bentuk layanan kelompok seperti seminar, pelatihan, dan psikoedukasi baik secara tatap muka maupun daring. UKP juga bekerja sama dengan beberapa instansi untuk kegiatan asesmen klasikal, sesuai dengan kebutuhan dari instansi tersebut. Misalnya dengan SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah Nitikan, SD Muhammadiyah Bodon, LAMPTKes, Kemendikbud, Lembaga Bimbingan Belajar Proses Inten Yogyakarta, dan instansi lainnya. Unit Pengembangan Teknologi Belajar atau UPTB adalah salah satu unit di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang bertugas untuk mengembangkan berbagai metode informasi dan publikasi fakultas, diantaranya melalui situs web dan media sosial. Unit ini awalnya bertujuan untuk memfasilitasi segenap sivitas akademika dengan keterampilan IT, terutama yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang menunjang proses pembelajaran. Dalam perkembangannya, unit ini juga mengembangkan berbagai metode informasi dan publikasi fakultas. UPTB kemudian juga bertugas mensosialisasikan dan mempromosikan fakultas dan berbagai layanan yang ditawarkan kepada halayak. Selain mengelola website Fakultas Psikologi, UPTB juga mengelola channel YouTube dan website Kanal Pengetahuan dan Menara Ilmu Fakultas Psikologi sebagai bentuk inovasi teknologi penyebaran pengetahuan kepada masyarakat dalam materi berupa artikel, video, dan audio. Kanal Pengetahuan berfungsi sebagai bentuk inovasi teknologi penyebaran pengetahuan kepada masyarakat yang disampaikan dalam bentuk artikel, audio, dan video. Sedangkan Menara Ilmu berfungsi sebagai wadah sumber-sumber ilmu dan informasi yang berkembang di lingkungan universitas agar dapat diakses masyarakat luas. Selain bergerak dalam mengelola media dan informasi, UPTB juga mengelola beberapa kegiatan antara lain pelatihan keterampilan teknologi informasi untuk mahasiswa. Pembuktian mengenai kehandalan UGM dalam mencetak generasi yang unggul akan dibuktikan juga dengan kesadaran para lulusannya untuk menguasai teknologi dan sekaligus terampil menggunakannya. Salah satu keterampilan yang diberikan pada mahasiswanya adalah keterampilan menggunakan berbagai perangkat lunak komputer. Di antaranya adalah berbagai perangkat lunak Office Applications, Photoshop, CorelDRAW, dan keterampilan videografi untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Selain itu, UPTB juga menyediakan training penggunaan software pengolahan data, seperti SPSS dan NVivo, untuk mendukung mahasiswanya dalam menyelesaikan tugas akhir atau penelitian. Universitas unggul harus ditopang dengan SDM yang handal. Untuk itu, UPTB tidak hanya memfasilitasi mahasiswa, namun juga memfasilitasi pelatihan IT untuk dosen. Kegiatan ini didukung dengan tersedianya serat optik di setiap ruangan dosen, sehingga setiap dosen dapat menjelajahi internet dari ruang masing-masing. Laboratorium Mind, Brain, and Behavior merupakan laboratorium riset terintegrasi di Fakultas Psikologi UGM yang mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian menggunakan multi-level analysis, mulai dari perilaku terlihat, proses mental, hingga mekanisme neural. MBB ditetapkan sebagai laboratorium riset terintegrasi di Fakultas Psikologi UGM pada tahun 2019. Untuk mendukung pengukuran psikologis yang objektif dalam penelitian, MBB mengembangkan dan menyediakan berbagai instrumen pengukuran psikologis dengan pendekatan behavioral. Di antaranya adalah GSAT atau tes biopsikometrik pertama di Indonesia, Visual Working Memory Test, Stroop Test, Backward Digit Span Test, Iowa Gambling Test, dan masih banyak lagi. Saat ini, MBB memiliki 3 ongoing research. MBB juga telah melakukan riset tentang kreativitas, visual working memory, cheating, emosi, self-control, adaptability, yang bisa disimak selengkapnya di website Lab MBB. Aktivitas yang dilakukan di laboratorium ini terbagi menjadi 4, yaitu pembelajaran, riset, media, dan inovasi. Anggota Lab MBB
melakukan pembelajaran dari tugas-tugas laboratorium, agenda berbagi ilmu setiap 2 minggu sekali, mengikuti berbagai workshop mengenai riset, serta mengikuti seminar dan konferensi. Lab MBB membekali anggotanya dengan berbagai pelatihan seperti pelatihan dasar-dasar coding dan dasar-dasar riset, sehingga akan semakin familiar dengan berbagai pendekatan dalam riset serta metode pengambilan data. Anggota Lab MBB dapat melakukan riset-riset dengan pendekatan neural, fisiologis, behavioral, serta kompleks perception, yang didanai oleh fakultas, disponsori oleh pihak eksternal, maupun riset yang dilakukan sebagai bagian dari kompetisi riset. Lab MBB juga melakukan inovasi produk, paradigma dan teori, serta policy brief. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan Lab MBB, laboratorium ini menyediakan 20 unit komputer, ruang tes kedap suara, alat asesmen fisiologis seperti galvanic skin conductance meter, eye trackers, dan elektromiograf. Lab MBB juga memiliki EEG atau elektroencephalogram untuk alat asesmen neurologis. Selain itu, MBB juga memiliki tim manajemen riset. Dalam melakukan pengajaran dan penelitian, Lab MBB memiliki 3 core values, yaitu visionary, dapat memprediksi kebutuhan riset di masa depan, agile, dapat beradaptasi secara cepat dengan kebutuhan yang terus berubah, serta berfokus terhadap pencapaian tujuan. Related, responsif terhadap kebutuhan internal dan eksternal, serta dapat menggunakan riset saintifik sebagai solusinya.